Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Ibu di sini dalam mata pelajaran IPS kelas 7 ya. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang apa? Ya, betul ya, tentang letak dan luas wilayah Indonesia. Selanjutnya kita akan membahas tentang potensi sumber daya alam dan kemaritiman Indonesia ya. Oke, kita mulai. Potensi sumber daya alam Indonesia apa saja yang ada di Indonesia yang merupakan kekayaan alam Indonesia? Itu sumber daya hutan ya, hasil hutan Indonesia. Ada bermacam-macam kayu di sini ya, dan rotan. Nah, gitu. Kemudian di sini ada kayu cendana dihasilkan dari Nusa Tenggara Timur. Nah, kayu cendana ini jenis kayu yang harum ya, terkenal. Kemudian fungsi hutan, selain tadi merupakan sumber daya alam ya, hutan juga berada fungsinya. Apa saja fungsinya? Yang pertama, menyimpan air hujan ya. Ketika hujan turun, maka air hujan disimpan di dalam tanah dan diserap oleh akar-akar pohon ya. Kemudian yang kedua, tempat hidup bagi flora dan fauna. Flora itu apa? Tumbuhan ya, dan fauna itu apa? Hewan. Tempat hidup bagi flora dan fauna. Yang ketiga, mencegah terjadinya erosi. Apa itu erosi? Erosi adalah pengikisan permukaan tanah oleh air ya, yang terjadi biasanya pada musim hujan. Kemudian yang keempat, menghasilkan oksigen dan menyerap karbon dioksida ya. Oksigen itu sangat diperlukan dalam pernapasan oleh makhluk hidup, manusia dan hewan ya. Kemudian menyerap karbon dioksida, zat yang dikeluarkan dari hasil pernapasan manusia ya dan hewan. Kemudian yang kelima, sumber kehidupan bagi masyarakat sekitar hutan ya. Jadi masyarakat sekitar hutan biasanya menggantungkan hidupnya pada hasil hutan seperti kayu ya. Mereka biasanya menjual kayu. Kemudian potensi sumber daya tambang. Di Indonesia itu tidak hanya hutan, tetapi ada juga hasil tambangnya. Yang pertama, minyak bumi dan gas alam. Minyak bumi digunakan untuk membuat bahan bakar utama, yaitu bensin, bensol, dan solar, dan aspal untuk jalan ya. Kemudian gas alam digunakan untuk bahan bakar industri, rumah tangga, dan transportasi, yaitu LPG yang kita ketahui ya. Daerah penghasil minyak bumi diantaranya di Sumatera, di Jawa, Kalimantan, dan Maluku, dan Papua. Hampir semuanya ada ya, pulau di Indonesia. Kemudian batu bara. Batu bara adalah batuan sedimen yang terbentuk dari sisa tumbuhan yang telah mati dan mengendap selama jutaan tahun yang lalu ya, terkubur dalam tanah. Batu bara digunakan sebagai sumber energi untuk berbagai keperluan, diantaranya untuk pembangkit tenaga uap, keperluan memasak, pembakaran industri genteng, semen, biji kapur, biji besi, baja, industri kimia, dan lain-lain. Kemudian daerah penghasil batu bara di Indonesia, diantaranya Kalimantan dan Sumatera ya. Pertambangannya ada di Kalimantan dan Sumatera juga. Nah, kemudian yang ketiga adalah bauksit, adalah sumber biji utama untuk menghasilkan aluminium. Aluminium itu adalah logam yang bisa dipakai untuk perkakas rumah tangga dan juga untuk keperluan bahan bangunan ya. Nah, di samping itu adalah biji bauksit ya, gambarnya seperti itu. Bauksit bermanfaat juga untuk industri keramik, logam, kimia, dan metalurgi sebagai bahan campurannya. Daerah penghasil bauksit yaitu di Kepulauan Riau di dekat Sumatera ya. Kemudian selanjutnya pasir besi dan emas. Emas dimanfaatkan untuk perhiasan, ibu-ibu suka memakai emas ya. Kemudian pasir besi dimanfaatkan untuk industri logam besi untuk membuat besi ya, dan industri semen untuk campuran semen agar tahan. Kemudian tambang emas di Indonesia terdapat di Papua, Freeport Timika, yaitu tambang emas terbesar di dunia ya. Kemudian Kalimantan Barat, Aceh, Sulawesi Utara, Riau, dan Bengkulu ya. Kemudian aktivitas penambangan pasir besi terdapat di Jawa Tengah, Sumatera, Lombok, Yogyakarta, Lampung ya, Pegunungan Verbeek, Sulawesi Selatan, dan Pulau Sepuku, Kalimantan Selatan.
Nah, selanjutnya adalah potensi kemaritiman Indonesia, yaitu ada 3 potensinya, yaitu perikanan, hutan mangrove atau bakau, kemudian terumbu karang. Luas lautan Indonesia adalah 2/3 dari luas seluruh wilayah Indonesia. Indonesia sangat kaya akan potensi lautnya. Di dalamnya terdapat sekitar 28.000 spesies flora dan 350 spesies fauna, ya, dan 110.000 mikroba. Nah, sekarang sampailah kita pada tugas pembelajaran tanggal 16 September 2020, ya. Materinya tadi sudah selesai tentang potensi sumber daya alam dan kemaritiman Indonesia. Kalian sekarang tinggal mengerjakan tugasnya. Tugasnya dari Ibu, nomor 1, coba ungkapkan menurut pendapatmu apa yang akan terjadi jika hutan kita rusak dan jumlahnya semakin sedikit. Apa yang terjadi? Ayo. Kemudian yang kedua, apa yang akan terjadi jika sumber daya alam kita di Indonesia ini lambat laun habis? Tuliskan jawabanmu di buku catatan IPS dan kirimkan lewat Google Classroom. Selamat bekerja. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.